mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semuanya, saya merasa beruntung sekali hari ini karena dapat bertemu dengan ibu-ibu paling hebat ini dari Surabaya dan Mojokerto. Pengikut Rasulullah yang paling jempolan ini, saya sangat berbangga. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama biarlah saya menyapa dulu ya nih. Yang pertama, saya tak mudun nih. Yang pertama ini dari Majelis Taklim An-Nur ya. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, silakan duduk Bu. Pimpinannya mana nih? Alhamdulillah. Bu siapa? Bu Hajah Alimatus Sofia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bu Hajah. Berapa orang anggotanya ini? 13. Wah, itu angka untung itu, bukan angka sia, jangan percaya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini Nur Azizah. Majelis Taklim Nur Azizah Mojokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ini dari Mojokerto ya. Ibu Lili Munif, pimpinannya. Nih, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Lili. Ya, betul. Copot sebentar. Ya, biar ketahuan. Itu mungkin Bapak sedang menonton ini Pak Lili ya. Ya. Pak Munif ya. Oh ini. Ya betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor berikutnya ini adalah Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Wow, banyak sekali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini Uswatun Hasanah dipimpin oleh Ibu Uswatin, bukan Uswatun ya. Ibu Uswatin, mana ini orangnya? Ibu. Boleh copot sebentar Bu, 1 detik saja. Alhamdulillah. Bagus juga tuh, kalau dicopot sebentar 1 menit aja biar di seret gitu. Ya. Alright. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alright. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang sangat saya muliakan, baik, sesuai dengan rancangan kita akan membicarakan sesuatu yang menjadi hobinya ibu-ibu. Ayo, tak bedai. Saat menikah itu yang enggak punya utang siapa? Nah, karena itu maka kita harus tahu aturan berhutang. Ya, supaya kalau kita hutang, kita tidak terjerumus kepada yang salah. Praktek utang yang keliru. Utang itu boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad sendiri berhutang. Ya, kadang-kadang berhutang. Nabi Muhammad sendiri kadang-kadang berhutang.
Nabi itu pernah utang kurma. Ya, pernah utang gandum. Pernah juga utang binatang, kambing. Pernah. Ya, nah saudara sekalian, Nabi pun berhutang. Jadi kalau begitu berhutang itu tidak salah, tidak berdosa. Ya, memang boleh, tetapi ada aturannya. Nah, aturan ini untuk melandasi, untuk mendasari pembicaraan kita, nanti untuk seterusnya ya Bu ya. Aturan berhutang itu akan dibaca dulu oleh ibu-ibu dari pondok pesantren. Majelis Taklim An-Nur. Ini ya. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubatum falakum ru'usun amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Ya, terjemahannya. Saya berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Ibu-ibu semua yang sangat saya muliakan dan para pemirsa di rumah yang saya muliakan. Ayat tadi itu bicara tentang utang. Ya, bicara tentang Al-Baqarah 279. Bicara tentang utang. Ya, ada 3 hal yang dibicarakan di dalam ayat tadi itu. Yang pertama, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak mau mengerjakannya, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak mau mengerjakan. Mengerjakan apa? Meninggalkan riba. Artinya apa itu? Utang boleh. Yang tidak boleh itu riba. Yang tidak boleh itu riba. Riba itu apa toh? Riba itu bunga. Kata Tuhan, kalau kamu tidak mau mengerjakannya, maksudnya, kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Alias, kalau kita tetap saja mempraktekkan riba, mau makan dan mau pula membayar riba, maka itu namanya kita nantang perang Allah dan Rasulnya. Terus, kalau gitu gimana Pak? Itu disampaikan dalam poin nomor 2 dari ayat tadi itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kata Quran begitu. Nah, jika kalian bertobat, ya, maka yang boleh kamu terima, yang menjadi hakmu hanyalah pokok hartamu saja. Inilah aturan utang dalam Islam. Islam itu ya membolehkan utang dan aturan utang itu sederhana saja. 1, 2, 3 aturan saja. Yang pertama, ya, aturan utang piutang yang pertama itu adalah aturan yang tadi itu, ya. Utang 1000 balik 1000. Utang 1 juta balik 1 juta, tidak lebih. Ya. Utang dalam Islam, utang yang dikenal oleh Islam itu namanya qardul hasan. Nah, qardul hasan itu adalah 1, utang 1000 balik 1000, persis seperti yang dikatakan Quran tadi itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertaubat, maka yang menjadi bahagian kalian hanyalah pokok hartamu saja. Maksudnya Quran ini mengatakan, nek kon ngutangi 1000, balik 1000 ae. 1. Aturan nomor 1. Apa? 1000 balik 1000. Ya,
utang 100 juta, balik 100 juta. Ditambahin tidak boleh. Nah, satu. Aturan nomor 2 adalah utang beras bayar beras, utang duit bayar duit, utang real bayar real, utang kambing bayar kambing. Ya, apalagi ya? Apa? Pari. Nyawa? Kalau nyawa lain. Itu enggak utang-utangan, masa zaman aku utang nyawamu kan ya. Itu lain. Itu ayatnya ada di surat An-Nisa ayat 90-an. Itu aturannya lain. Utang nyawa itu lain. Kalau kita membunuh orang secara tidak sengaja, orang itu orang Islam, gitu ya, misalnya nabrak gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan enggak kita alami ya. Tidak sengaja terus meninggal. 2 bulan berpuasa berturut-turut. Dendanya. Wes itu nanti kita bicarakan yang lain ya. Tuh, sekarang balik ke nomor 2 itu aturannya itu. Apa aturannya? 1, 1000 balik 1000. Ya, utang 1 kilo balik 1 kilo. Nomor 2 adalah rupiah, utang rupiah bayar rupiah, utang real bayar real, utang emas bayar emas, utang pari bayar pari, nggih, utang wedhus bayar wedhus. Pokoknya sama. Jadi gini, jadi tidak boleh mengatakan begini. Saya memberi utang orang, lalu tadi bayar kepada saya. Pak, dulu kan saya utang 100.000. Ya, ini saya kembalikan 100.000. Ngawur aja. Dulu ketika kamu utang 1.000 itu emas 1 gram 100.000. Sekarang emas berapa? Sekarang 1 juta emas 1 gram gitu ya. Ayo, aku tidak mau. Kamu kembalikan 100.000. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena dulu utangnya itu bukan emas. Utangnya rupiah yang balik rupiah. Lain kalau dulu ya, utangnya aku utang senilai 1 gram emas. Misalnya 1 gram 100.000 misalnya. Terus ya udah ini loh 100.000. Ini 1 gram emas loh. Ya, engkau nek balik 1 gram emas ya, itu. Itu boleh. Ketika bayar, bilang, aku ini saya bayar 100.000. Tidak bisa. Dulu gimana utangnya? Gitu ya. Emas kan? Ya harus emas. Ya, dulu nggak boleh. Dulu utangnya nggak ngomong apa-apa. Murah-murah jaluk emas. Ya, buat tenang. Ya, nomor 2 itu. Nah, nomor 3, cuman itu aja aturan utang di dalam Islam itu. Ya, nomor 3. Jadi ya nomor 1, 2 tadi mengatakan utang itu boleh. Yang enggak boleh itu kalau ada riba. Ya, nah yang nomor 3 sekarang nih. Kalau orang yang berhutang itu, utang 100.000 misalnya. Ketika balik itu bahasa Indonesia apa? Oh ya, mengembalikan. Ya, atau membalik gitu ya. Ketika mengembalikan, nambahi 120.000. Sebagai tanda rasa terima kasih. Sebagai tanda terima kasih atau mungkin karena ditolong ya, macam-macam. Boleh apa tidak? Itu boleh. Asal tidak ngomong lebih dulu. Tidak boleh kalau ngomong lebih dulu. Gini, aku ke utang 1.000, nanti tak bayar 120. Juga tidak boleh sebaliknya. Kamu saya kasih utang 100.000, tapi nanti kembalikan 120 ya. Tidak boleh. Ya, itu utang GMB namanya. Ngerti GMB Bu? Gak main blas. Ya, kalau sampai utang itu sekali lagi 100 balik 100. Tapi kalau yang diberi utang itu ketika mengembalikan nambahi karpe dewe, boleh. Utang 1.000 bayar 300 boleh. Kalau kebiasaan Nabi, utang siji bayar loro.
Tapi tidak pakai ngomong. Ini kebiasaan Rasulullah. Ya, sebab itu nambahi ketika membayar itu bukan saja itu baik, bukan saja boleh, tapi itu baik. Karena Rasulullah melakukannya. Ya, sampai yang diberi hutang, yang mengutangi Rasulullah itu namanya Jabir mengatakan, apa ini wahai Nabi? Utangmu kan cuma satu gantang beras gitu, satu takar lah gitu ya. Kok ini ada dua? Ya, yang satu itu memang utang saya, bayar. Yang satu lagi hadiahlah buat kamu. Itu. Nabi pernah berutang unta tadi berumur setahun. Unta berumur setahun. Kemudian satu hari Rasulullah sudah tiba waktunya bayar utang itu. Ya, maka beliau menyuruh Ali, ini uang, pergilah ke pasar, belilah unta berumur setahun. Ya, karena dulu utangnya unta berumur setahun. Kemudian Ali ke sana, balik lagi, tidak ada Nabi, yang ada cuma umur 2 tahun. Ya sudah, belilah itu. Loh, nanti dikasihkan itu wahai Rasulullah. Ya itu pakai bayar. Lah kenaan orangnya. Wahai Ali, sebaik-baik kamu adalah ketika membayar hutang. Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kalian ini orang yang paling bagus dalam membayar hutang. Apa maksudnya bagus membayar hutang itu? 1, tidak telat. Ya, tepat waktu atau sebelumnya. 2, nambahi. Kalau nggak nambahi Pak, nggak nambahi sudah benar. Nggak nambahi sudah betul. Ya, tapi kalau nambahi, itu lebih betul lagi. Ya, nah saudara sekalian, mengapa begitu? Mengapa Islam mengajarkan bahwa utang itu tidak boleh nambahi? Mengapa harus 1000 balik 1000? Karena di dalam Islam, utang itu bukan bisnis, tetapi tolong menolong. Maka itu membisniskan hutang dilarang keras. Aku utangi kamu, nanti bayarnya sekian. Ya, bayar tambah ono. Aku utangi kamu 100, nanti bayar 120. Umpamanya gitu ya. Itu namanya membisniskan utang. Dalam Islam, enggak, itu tolong menolong. Nek tolong menolong, ya sing kena. Ya, sebab itu ya, saudara sekalian, orang yang berhutang, cara Islam ya, ini cara Islam. Ketika dia utang 100, entah 100.000, entah 100 juta, pokoknya misalnya 100 gitu ya, itu dia tahu bahwa nanti saya hanya akan bayar 100, itu dia tahu. Adapun orang yang memberi hutang, ketika dia memberi 100.000, ya dia tahu bahwa nanti akan kembali 100.000. Ya wis tak sili ya, sebulan ya. Ya sebulan. Kalau udah disepakati sebulan, ya sebulan betul. Ya, seandainya tidak punya uang untuk bayar, dia harus bilang, aku tahu hari ini harusnya saya bayar, tapi aku urung duwe. Misalnya gitu. Harus ngomong, bukan menengahi. Menengahi golek malah delik, bukan begitu. Atau ditagih malah ngelawan. Nah, terus GMB betul-betul. Ya, nah, GMB orang gak main blas, ya. Nah, saudara sekalian, kalau membisniskan Pak, itu terlarang keras. Nah, itulah bunga, itulah kelakuannya rentenir. Ya, coba banter-banter ya, itu kelakuannya bank-bank itu. Lagi ya, ini rahasia. Tak boleh ngomong-ngomong ya. Ini kelakuannya koperasi, no RT itu. Ngekei 1 juta, balik 1.100.000. Nggih napa leres? Itu banyak Bu, Surabaya banyak. Kalau di Mojokerto insya Allah podo ae. Nah, sekarang panjenengan pikir, lah kalau tiba-tiba dadakno
sing koperasi kayak gitu tadi itu, pengurusnya loh, panjenengan, piye? Wah, itu namanya membabi buta. Bayangkan, babi aja udah haram, apalagi babi buta. Nah, ya tuh. Ayat Allah tadi itu, saudara sekalian, untuk menunjukkan bahwa yang namanya utang itu adalah utang tolong menolong, bukan bisnis, bukan bisnis, bukan bisnis. Ya, diteges nih pisan karo Gusti Allah di ayat selanjutnya 280. Yang baca siapa nih? Oh Ibu, ya, silakan Bu. 2 Al-Baqarah ayat 280. Monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, monggo terjemah nih. Yang tadi dari mana nih Bu? MT mana? Oh ya, Uswatun Hasanah Mojokerto ya. Ini juga Mojokerto. Nah, monggo. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba lihat nih. Apa kata Allah tadi itu ya? Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, ya berilah tangguh sampai dia longgar. Kok enak Pak? Ya iya, karena tolong menolong, bukan membisnis. Ya, kamu utang 100, ya nggak bisa bayar, baik, saya tambahi setengah bulan, tapi utangmu jadi 120. Ya, lah isamu kapan? Ya setengah bulan lagi, temen lo ya, aku butuh duit, nah gitu boleh Mas. Kalau begitu masih boleh. Ya, sing butuh orang mung kowe tok. Aku ya iya. Bagus itu. Itu enggak jadi soal. Nah, saudara kan sangat semuanya kan. Lalu, kalau udah begitu bagaimana? Jawabannya nanti dulu karena ada yang mau lewat ini. Mari kita lihat sebentar. Silakan yang mau lewat itu. Ya. Assalam TVRI Jawa Timur. Assalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. TVRI Jawa Timur, assalam. Ayo sinau agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dongengku mau tekan dia. Ini. Bukan bisnis, tapi tolong menolong. Allah bilang apa? Oh my God. Coba lihat tuh. Allah tadi mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah kesempatan. Berilah tangguh. Berilah waktu. Ya, ila maisarah sehingga dia mendapatkan kemudahan. Lah nek sudah dikasih tetap aja. Gak duit, sesuk gak duit meneh. Ya, dan terus bagaimana? Bagaimana kira-kira? Enaknya gimana? Nek ngono terus gimana? Ayo, angkat tangan yang bisa jawab boleh pulang. Hah? Diikhlaskan. Wanita sampean. Wanita sampean. Loh. Kalau jawabannya harus gini Bu. Pasti Ustaz. Itu karena apa? Saya kan tanya wanita sampean. Ya wanita memang. Wanitanya nih, bukan laki-laki.
Berani gitu. Dan memang begitu firman Allah itu. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau utang itu engkau sedekahkan. Sebagian maupun seluruhnya. Ya. Utangmu piro sih? 1.000. Ya wis, 50 ae wis. Itu namanya menyedekahkan sebagian. Atau delok keadaane wonge. Akhirnya kita wis gak usah wis. Wis halal wis. Ya. Kata Allah apa? Khairul lakum. Yang demikian itu lebih bagus bagimu. Kok gitu Pak? Ya iya. Karena utang itu tolong menolong. Bukan bisnis. Sejak semula orang yang memberi hutang ini ngasih, itu sudah niatnya nulung. Sudah niatnya nulung. Itu. Dan nanti kalau kembali, syukur kembalinya tidak lebih dari yang dia berikan. Ya, kalau sana keberatan bagaimana? Jadi, gimana? Kasih longgar. Jadi, kesimpulannya begini. Orang yang memberi hutang, ya, itu kalau menagih utangnya tadi itu, dia mempunyai 2 hak. 1, dia boleh nagih. Nagih sampai elek ya boleh. Apalagi kalau besar, ya 100 juta, gitu ya, umpamanya. Lah aku dewe ya butuh. Ya, orang ini ingkar janji terus menerus. Sampai melaporkan kepada polisi pun boleh. Orang yang memberi utang punya hak menagih. 1 ya, itu nomor 1, itu haknya. Nomor 2, jika dia tidak mau nagih, tetapi mau meringankan, mengikhlaskan, juga boleh. Ya, mengikhlaskan sebagian maupun seluruhnya. Rasulullah mengatakan, barang siapa menyedekahkan hutangnya, maka Allah akan membebaskan dia dari kebingungan waktu huru-hara kiamat. Di hari kiamat ketika orang-orang berbingung, ya, orang yang pernah membebaskan utang ini, entah sebagian, entah seluruhnya, ya, itu dia terbebas dari huru-hara itu. Kalau panjenengan begitu semuanya, ya, nanti huru-hara kiamat, wong bingung kabeh, panjenengan lungguan tek rokokan, kok rokokan ya. Ngombe dawet selfie. Lah HP ini kobong yang rokok pisan. Ya. Itu. Allah mengatakan apa? Kalau kita mengikhlaskan itu, wa anta saddaku. Jika kamu sedekahkan, itu dihitung sedekah oleh Allah. Diberi pahala sedekah oleh Allah. Yang dimaksud membebaskan utang itu adalah membebaskan utang. 1 ya, maksudnya ada 2. 1, sebagian atau seluruhnya. Tadi udah berkali-kali kita bicarakan. Ya. Nomor 2, artinya adalah saya misalnya membebaskan utang. Siapa? Utang orang kepada saya atau utang orang kepada orang lain. Ya, Pak Herman, saya ini ditagih terus keran duit. Piro ta utangmu kuwi? Misalnya gitu ya, 500.000, wis tak rewangi ya, nih 200.000 kasihkan. Aku duit cuma 200, umpamanya. Ya, bagus. Yang dimaksud membayar hutang itu, menyedekahkan utang itu adalah utang orang kepada kita atau utang orang kepada orang lain. Saya malah ingin menganjurkan ibu-ibu semuanya, kalau belum pernah mengalami yang demikian, pernao, gitu. Ya, pernao itu tahu gitu loh. Apa bahasa Indonesia ini ya? Ya pernah lah, gitu loh. Ya, itu. Ya enggak usah banyak-banyak. Kalau kita punya pengalaman membebaskan utang, gitu ya. Pokoknya pernah. Ya enggak usah banyak, cukup kalau misalnya 20 juta gitu aja ya kasih.
Ya, nanti kalau sampai besar ya, 1 juta, 2 juta, Allah akan melihat hati ini wong iki ya apa. Ya, ketika kita membebaskan, hilang duit 2 juta, ndredeg di sini. Tapi ikhlas, ndredegnya ini yang diganjar. Ya itu yang. Ya, iya sampai aku lari. Bu, kalau sambil kita bicara, ibu-ibu ada yang mau tanya, langsung aja angkat tangan. Gitu. Ya, telu bareng, ya ibu ini duluan, mangke rumeng, apunten sing kathah. Ini Bu, mikrofon Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau caranya untuk mengikhlaskan itu kita harus memberitahu yang berhutang atau dibiarkan saja? Ya, Terima pertanyaannya kasih. sudah dengar ya. Kalau kita mau mengikhlaskan itu cukup membiarkan doa atau harus memberitahu. Kalau tidak kita beritahu, dia akan merasa berhutang terus-menerus. Harus diberitahu. Pak, kalau beritahu itu sungkan. Misalnya gitu ya. Gak enak atau sungkan atau apa ya. Lewat orang lain. Kok nek petuk Bu Anu iko kandhanono ya. Gitu. Karena waktu saya tagih itu beliaunya itu sanggup membayar, Ustadz. Terus saya bilang, sudah kalau nggak bisa membayar, tolong bicara aja, enggak apa-apa. Tapi ternyata dia, oh enggak, pokoknya saya bayar gitu. Oh, ya sudah. Ya, jadi katanya dibebasnya masih, oh ora. Enggak, saya pokoknya bayar gitu ya. Ya sudah. Tuh, nanti kalau dia danu, terima. Kalau tidak ya sudah biar hilang. Ya, ibu sudah mengikhlaskan dan walaupun nanti dia bayar Bu ya. Walaupun nanti dia bayar, ibu sudah mendapat pahala membebaskan utang. Sudah dapat pahala. Uang itu boleh ibu terima, kantongi boleh. Ya, dan ibu walaupun ibu mendapat uang kembalian, tetapi ibu sudah mendapat pahala. Karena Nabi kita mengatakan, barang siapa punya niat baik, dipahalai oleh Allah. Walaupun ora sempat ngelakoni. Kan gitu. Ya, ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Siti Khalifah dari Majelis Taklim Nur Azizah, Kabupaten Mojokerto. Mau tanya Pak Ustadz? Iya. Ini dengan kemajuan teknologi, ada berkembang di masyarakat pinjaman secara online Ustadz. Iya. Bagaimana menurut pandangan Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Pinjaman online ya. Pinjaman online atau offline, pinjol itu pinjaman online ya. Sudah kalian utang piutang secara kembalikan kepada hukum dasarnya. Utang boleh asal tidak berbunga. Nah, berbunga enggak? Nah, Secara paksa. ya, itu rentenir. Rentenir. Kalau mau kalau mau hutang tanpa bunga di bank syariah. Koperasi syariah. BMT. BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di Mojokerto banyak. Di situ, ibu utang sepeda motor 20 juta, bayar 20 juta. Ya, utang mobil 200 juta, bayar 200. Nyicil lagi. Nyicil. Itu. Maka itu ya Allah, bunga riba. Bunga itu riba, riba itu haram. Ya. Nanti kundur dari sini, sekarang dino apa tadi? Besok itu Sabtu libur. Ahad libur. Sabtu libur gak di Mojokerto? Libur ya? Libur, Ahad libur, Senin. Senin itu kalau ibu-ibu masih mempunyai rekening di bank konvensional, rekening tabungan, ya tutup pindahkan ke bank syariah.
saya ini bertaubat dari riba, sudah tidak kenal lagi bunga. Itu sejak tahun 94. 28 tahun yang lalu. Dan sepantasnya kita bertaubat dari riba itu, karena itu memang larangan. Dilarang. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 275. 275. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli boleh, riba haram. So, pinjaman online wis mbuh pinjol, mbuh pinjul. Mbuh apa wae. Ya, utang itu boleh. Yang enggak boleh itu bunganya. Itu. Ya, ora pinjol koperasi baik-baik saja Pak tonggo dhewe, tapi ada bunganya. Udeng blangkon sami mawon. Ya. Itu. Pinjol Pak, ora eneng bungane. Bagus. Bagus. Nggih. Pokoknya utang boleh, sing ora oleh kuwi bunga. Sing ora oleh kuwi riba. Ada lagi ya? Oh, Ibu yang belakang. Maaf ya. Ibu. Uswatun hasanah. Ini. Uswatun hasanah. Iya. Moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ini saya pernah mengalami ada tetangga hutang, terus beliaunya itu wafat. Keluarganya ndak ada yang tahu. Ada yang tahu kalau wafat? Ndak tahu kalau hutang. Ya katanya ndak tahu apa? Keluarganya ndak tahu kalau punya hutang, iya. Terus bagaimana saya harus menyikapi ini, jalan keluarnya? Seumpama saya mau bertanya sama keluarganya, saya juga pekewuh karena keluarga juga enggak ada yang tahu. Maksudnya saya juga ikhlas. Haruskah saya menyampaikan sama keluarganya keikhlasan saya ini tadi? Sekian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyampaikannya? Ya, lebih dahulu kita sampaikan waktu untuk yang akan lewat ini. Monggo. Asam di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar ya Ibu ya? Alhamdulillah. Assalam. Ayo agama Islam. Alhamdulillah alamin. Ibu yang tanya tadi itu ya. Nah, jawabannya begini. Tapi pertanyaannya saya lupa. Ada salah satu keluarga. Oh. Iya, tetangga. Oh, saya ingat sekarang. Iya. Wafat tapi keluarganya enggak tahu kalau dia wafat. Loh. Hah? Enggak tahu kalau punya hutang. Oh iya sih, enggak tahu kalau dia punya hutang. Gimana caranya? Ya. Ibu mau membebaskan atau mau nagih sampai elek? Niat sudah ikhlaskan. Nah, ya. Saudara sekalian, cuma perlu sungkan karena ya raruh gitu ya. Iya, betul. Sekali lagi, dalam banyak hal kalau kita mau ngomong sama orang sungkan, entah urusan utang, entah urusan apa saja, lewat orang lain. Ya, kandakno. Ya gitu. Tapi takut fitnah. Hah? Takut apa? Takut fitnah. Fitnahnya apa? Takut nanti kok enggak langsung ke saya. Oh, gitu. Kok enggak langsung ke saya? Iya. Kalau dia udah bilang begitu, itu jalan bagi ibu untuk datang kepadanya. Oh gitu ya. Iya. Walah, aku ya jane kesungkan, Mbak, arep ngomong. Saiki sampe dhewe muni ngono, ya wis tak kandha pisan. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya. Sudah pokoknya 00 halal. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Wah, dan saya ucapkan selamat, Bu. Itu langkah baik. Nanti uang yang Ibu sedekahkan itu sekarang ini udah menunggu di pintu surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tinggal nanti ngawe-awe panjenengan. Ini aja keliru dalane, gini. Swarga. Amin. Tuh. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain enggak?
Kene mau iki. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Umi. Umi, sama dengan istri saya. Iya, Ibu. Ya, Bu, silakan. Menyambung dari paparan Ustadz tadi dengan pinjaman di lingkungan PKK, ibu-ibu PKK, biasanya memang begitu, ada jasa, nggih. Bagaimana tapi itu kan dikembalikan lagi kepada ibu-ibu, ngaten. Jadi uang yang kelebihannya itu tadi ketika biasanya Lebaran, nggih, itu dirupakan, nggih, dengan sebuah bingkisan biar seneng gitu. Akhirnya bisa membantu ibu-ibu juga. Misalnya minyak, sirup, kue-kue. Nah, apakah itu termasuk yang dilarang atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa enggak yang begitu ya? Gitu ya. 1. Itu sudah rundingan kok, Pak. Ya dah? Tambah 5%, tambah 10% itu mesti disetujui wong akeh. Udah rundingan. Bunga 10% itu udah disepakati. 1. Nomor 2, itu harus dikumpulkan, Pak, terus nanti dibagi-bagi kalau menjelang Rioyo. Ya, supaya bisa beli kue dan seterusnya, beli baju atau sepatu. Ya, misalnya. Tuh ya. Boleh apa enggak begitu itu? Ibu semua, itu bunga. Riba. Haram kan? Barang haram itu tidak bisa menjadi halal karena rapat. Kalau haram jadi halal karena rapat, mesti panjenengan rapat babi halal. Nah, betul caket toh. Maka itu Rasulullah mengatakan as-sulhu bainal muslimina jaizun illa sulhan yuhallilu haraman wa yuharrimu halalan. Kesepakatan antara kaum muslimin itu boleh kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nggak boleh. Jadi itu tetap haram. Nah, 1. Nomor 2, nanti orang yang seneng ya Pak? Ya seneng karena dapat barang haram. Itu. Terus yang panjang dom ki apa? Duit haram di dom-dom. My God. Nah caranya, mboten. Duit-duitnya dewe, mboten. Caranya gimana sekarang? Caranya Bu, PKK penjenengan kuwi, ya, nggak usah dibubarkan. Diislamkan saja. Disyariahkan. Caranya ya apa? Panjenengan usul karo sing duwe TV niki nggih. Ini diperpanjang sampai jam 8 malam tak dongengi. Ya? Tapi kan nggak mungkin. Ya. Panjenengan gini aja. Panggil saya datang ke PKK panjenengan tak ceramai. Nek jauh. Kalau jauh dibalik. Panjenengan sing tekan anggonku. Di mana itu? Surabaya sini, Bu. Ya. Iya. Cedek aja. Kalau dari sini deketin. Oke. Ya, tetapi intinya begitu. Mendatangkan saya jauh gitu ya. Panjenengan rene ya. Tapi nek ngene Mojokerto kok akeh ulama. Ulama banyak. Tahu ulama enggak? Apa sih ulama itu? Salah, ulama itu OE. Kalau U baru itu U gini. Kalau ulama itu OE. Ya. Ya, baik ya. Itu ulama itu. Ulama itu OE kan. Bung Karno itu kalau namanya Soe Karno kan gitu ya. Itu U-nya ulama. Tapi baiklah, saya yang maksud bukan ulama yang itu ya. Ulama banyak. Tanya Pak Yai. Pak Yai gimana supaya ini halal? Nah, kalau Mojokerto, coba Ibu pergi ke Jalan Riau. Di sana ada Pak Hendi. Pak Hendi namanya. Hendri. Ya. Ini adalah ketua MES Mojokerto. MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Tanya dia, beres. Nanti akan diterangkan panjang lebar. Gitu. Ibu periksa orangnya? Tetangganya. Nih. Bu siapa namanya Bu? Bu Azizah ini periksa. Dia itu sahabat saya Bu.
Ya, saya ketua MES Jawa Timur dulu, dia ketua MES Mojokerto. MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, kalau Jawa Timur nanti datang WA saya, orang MES akan datang. Gitu. Nomor saya tanya itu. Ya. Nomor HP saya itu ya semua orang tahu kecuali yang tidak. Ya. Nah, itu Bu, itu barang haram sing main dum-dum kuwi barang haram, rapat ora genah. Ya. Itu namanya ROG. ROG itu rapat ora genah. GMB. GMB. Gak main blas. Oh, nah, teman-teman Bu, LL GMB Bu. Lola ora main blas itu. Baiklah, itu pertanyaan dari Bu Umi. Ada lagi yang lain? Mikrofon. Nun jauh. Tangkap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairia dari Jamaiyah An-Nur Kapas Baru, Kecamatan Tambak Sari. Dengan pimpinan Ibu Alimatus Sofia. Pertanyaan saya Ustadz, berkaitan dengan ayat yang 280. Jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah ketenggangan waktu sampai ia. Kalau misalnya kita sudah memberikan kelonggaran waktu dan kita juga sudah mengasih batas waktu yang saya tentukan, mereka akhirnya mencoba berhutang lagi, Pak. Nah, terus tindakan saya selanjutnya itu bagaimana? Cara Bapak, dan itu saja yang saya tanyakan. Belum apa, utang meneh? Iya. Nah, itu ya. Pak, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Wis dikae kelonggaran waktu, utang meneh gitu ya. Itu ngaten nggih, saudara kalian. Kita ini mempunyai dua tugas. Ya, satu adalah tugas saling mengasihi, ya, tapi juga nomor dua mendidik. Ya, kalau kita pakai satu tok, saling mengasihi tok, utang neh kasih, utang neh dikasih begitu. Tapi dia tetap dablek. Ya, untuk itu kita pakai fungsi kita yang kedua, saling mendidik. Maka kita katakan kepadanya, "Dojo ngono to, lah sing wingi kuwi piye?" Ya, itu bereskan dulu. Kalau begitu, tapi kowe lah duwe, saya ini bukan pabrik duit, juga bukan bank. Ya. Oh ya, itu diurusi dulu. Itu aja. Ya, orang yang begitu jangan malah kita keliru nanti kalau kita ujo saja, jaluk meneh keimunan jaluk gitu ya. Akhirnya dia enggak punya usaha, enggak punya apa, malah enggak punya tenggang rasa. Kan gitu ya. Sebelahnya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz. Nggih. Kan saya pernah ya ngutangi orang, terus saya mengikhlaskan. Kata Pak Ustadz kalau ikhlas hari kiamat menunggu ya. Oh iya. Ya. Terus gimana? Saya sebagai seorang istri, saya nggak bicara sama suami saya. Hukumnya. Gitu Nggak ya? ngomong. Loh, nggak Kan bicara tentang itu atau nggak ngomong? Enggak, maksud saya itu saya nggak cerita kalau mengikhlaskan. Oh itu gitu, ya. Pak. Iya. Istri harus jujur kan Pak? Gue Iya. Suami juga harus jujur. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sampai Bu, kalau suami tidak tahu, apalagi dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, apa gunanya? Gitu ya. Suami istri itu kan sudah seperti satu tubuh gini. Gitu. Masa nanti yang satu tahu yang satu tidak. Sebaiknya tidak demikian. Ya. Apa itu namanya? Jangan membuat sesuatu yang di belakang hari nanti akan menjadi perkara. Satu saat barangkali ya, suami mengatakan, "Walah Bu ngene kok ora kondo aku kowe mbiyen piye." Nah, kan jadi ora karu-karuan. Apalagi persoalannya bukan persoalan yang berat atau perlu dirahasiakan. Gitu ya. Maka sebaiknya saya anjurkan, Pak, iku tak bebasnya ya Pak ya. Gitu. Kok ngono gini ya? Jarine Pak dosen TVRI itu. Itu. Ya. Jenenge sapa? Mbuh jenenge sapa pokoke wong TVRI, Pak. Itu. Ya. Itu
Pak, ganjarannya gede. Udah, insya Allah. Ya. Anybody else? Yes, please. Alright. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah cryptocurrency. Currency. Iya, itu bagaimana hukumnya dan bagaimana transaksi seperti itu dihalalkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu, itu nama uang ya. Bukan uang, nama besar ya, nama kecilnya itu banyak itu. Di dalam macam-macamnya mata uang itu adalah Bitcoin, Ethereum, LED, Edecolet, dan sebagainya. Ada ratusan. Itu sekarang lagi rame. Ya. Yang Bitcoin itu harganya sudah di atas 500 juta. Dulu hanya beberapa puluh ribu rupiah, sekarang naik tidak karuan. Yang lain-lain juga begitu. Gimana cerita singkatnya? Saudara sekalian, katanya itu uang. Katanya itu uang, namanya aja currency. Currency itu artinya mata uang. Ya, tapi ketahuilah, Bank Indonesia tidak mengakui itu sebagai uang. Jadi kalau gitu bukan uang alias itu ilegal. Ya, Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram karena penuh dengan riba, maisir, judi, dan gharar tidak jelas. Jadi bagaimana? Ya, terus sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan ini, tapi perlu waktu tambahan, kira-kira ya 5 jam lah gitu. Ya. Tentu tidak ada waktu itu dan memang waktu kita sudah habis. Ya, gitu Bu yang dapat saya sampaikan. So do not buy currency. Apa itu? Cryptocurrency. Iya. Nggak usah, saya juga tidak punya. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sekarang kesimpulan. 1. Utang boleh, yang tidak boleh bunganya. Ya. Nomor 2, utang duit bayar duit, utang emas bayar emas. Utang beras bayar beras. Nomor 2. Nomor 3, menyedekahkan hutang. Bagus, pahalanya besar. Ya, nomor 4, membayar berlebih. Bagus, asal tidak janji. Ya. Nah, itulah yang saya dapat sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah menambahkan kefahaman kepada kita. Amin. Dan menambahkan kesadaran kepada kita. Jangan lupa segera hilangkan riba dari hidup kita. Ya. Nah, ada seorang ibu bernama Maimunah, kawin dengan Pak Ahyar. Maka ibu tadi dia panggil Bu Ahyar. Lama-lama dipanggil Buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam.